الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الحبور والفرط في الأمور وحماقة الحبور warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalain wal fariqaini min hurmin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana Dunyahu qanda yastagna qanda garwahu tulul amali. Ya Rabbi bil dalam maqasidana wa birlana Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi fi kitabillah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nawaina an na'taqifa fi hadzal masjidi ma dumna fihi lillahi ta'ala. Para jamaah kaum muslimin, jamaah musalla Baitun Nur rahimakumullah.
Wabil khusus yang saya hormati Ketua Mushola Baitul Nur Bapak Abdul Rahim beserta pengurus. Wabil khusus pula yang saya hormati kepada kita Bapak Haji Jaswadi beserta pengurus. Wabil khusus pula yang saya hormati akhina kiram Ustadz Irfan, para sesepuh Bapak Haji Swardi Sunardi, Bapak Haji Safwan, dan para jamaah yang gak bisa saya sebut satu persatu, tetapi dengan rasa takzim kita kumpul di sini mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selaku hamba Allah, kita mulai kajian kita dengan memanjatkan puja-puji syukur. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam, sehat walafiat, taufik hidayah dan inayahnya, sehingga kita diberikan istiqomah tiap malam Senin. Kewajiban kita sebagian, yaitu diantaranya rutinitas sholat maghrib berjamaah, diiringi kewajiban hamba yang balik, yaitu menuntut atau thalabul ilmi yang wajib, yaitu bab pembersihan hati, diiringi hablum nanas, kita bersilaturahim dalam wadah, yaitu sholat berjamaah. Mudah-mudahan dengan sedikit ibadah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho dan berkahnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para generasi, sampailah ke kita sekalian, dengan tujuan wasilah atau sana kita ngaji, mudah-mudahan diberikan petunjuk yang benar dengan perantara para ulama, wabil khusus ulama salafus sholih. Malam ini kitab Nashahul Ibad Shahifah halaman 10, kita lanjutkan kembali makalah-makalah perenungan bagi kita untuk mengamalkan syariat, diiringi dengan kebersihan hati kita. Wa ammal kafaratu, sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ammal kafaratu, jamak muannas salim tetapi menunjukkan kata khusus, ada alif lam. Kafaratu jamak muannas salim, ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain, apa-apa dikumpulkan ditambahkan alif dan ta. Kafaratun tetapi dikasih alif lam. Sesuatu yang banyak dikhususkan, jadi banyak dalam ibadah tapi dikhususkan. Dan bermula kifarat ayillati adatha, yang mana kifarat itu menjadikan suatu adat, perbuatan kembali, antam wal khoti'ata, yaitu menghilangkan hal khoti'ah, dosa, futuun dosa, khoti'atun banyak dosa,
Ada alif lam, banyak dosa, berguguran. Tetapi karena ada alif lam, dosanya bukan dosa besar. Kifarat yang menghilangkan dosa-dosa kecil, tapi banyak dosanya pada hilang. Jadi sadar nggak sadar, kita menjalankan ini sesuatu kifarat dari sabda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dosa-dosa kita yang kecil-kecil berguguran hilang. Disebut al-kifarat. Apa itu? Al-wudu'i fa isbagul wudu'i fis sabarati. Fa isbagul wudu'i fis sabarati. Di fathataini jam'i sibrotin, dipatahkan dua-duanya fis sabarati, jama daripada sibrotun, bi fathi wa sukuni, yaitu patah dan sukun. Sibrotin, sibrotan. Apa itu? Faisbagul wudu'i fi sabarati, yaitu itmamul wudu'i fi waqti syiddatil barrati, ya'ti bisunanihi. Orang yang menjalankan itmamul wudu'i, menyempurnakan wudu, di waktu syiddatil baroti, di waktu syiddatil baroti, amat dingin, bi ayatiya bi sunanihi, dia jalankan dengan sunnah-sunnahnya. Jadi seseorang yang menyempurnakan wudu dalam keadaan yang amat dingin, tetap dia jalani sunnah-sunnahnya, maka orang tersebut dosa-dosa kecilnya berguguran. Otomatis supaya kita mendapatkan ini hilang dosa kecil kita, mau nggak mau kita jalani empat. Yang pertama, niat dulu. Kalau nggak ada niat nggak mungkin, apalagi lagi enak-enak ngorok, hujan deras, nggak mau bangun, niatnya dipolin. Niat saja nggak cukup, ilmu, niatnya benar, ilmunya nggak tahu bab wudu, amburadul. Masa wudu ditabok-tabok mukanya. Ini ilmunya bab wudu, diantaranya sunnah-sunnah wudunya. Kalau kita habis wudu sambil jalan baca inna anzalnahu fi lailatul qadar, jalan tuh Pak wudu ke sunnah-sunnahnya. Nah itu ilmunya, fikih wudunya harus dipelajari. Enggak cukup juga dengan niat dan ilmu, dengan sabar. Kalau nggak sabar ya berapa banyak niatnya benar, ilmunya benar, tapi nggak sabar, paling sekali 2 kali, 3 kali ogah. Tambah lagi masalah-masalah di luar ibadah campur aduk, utang banyak, ya nggak jadi yang begitu, ogah gitu. Harus sabar, niat, ilmu, sabar. Itu pun nggak cukup, ikhlas, harus terakhir dengan ikhlas. Kalau udah jalan itu semua baru enak jalannya, baik dalam keluarga, baik dalam bermasyarakat, baik di dalam masjid kepengurusan, apalagi dalam berkeluarga.
apalagi dalam hal ibadah. Jalani 4 itu enak. Salah satu kurang, maka hati kita ada terlihat terbesit keburukan di orang tersebut. Salah satu kurang aja. Padahal orang itu benernya banyak. Cuman satu kekurangannya, kita liriknya kekurangannya, mata kita udah begitu. Padahal benernya ini kebanyakan bini-bini kita. Padahal benernya banyak gitu, tapi kita lirik kesalahannya. Kok bisa terjadi? Karena 4 itu kita tidak jalani. Prinsip itu 4. Kalau udah seperti itu, insya Allah wudhu kita, dosa di tangan rontok, dosa kecil, di kaki rontok, dosa kecil. Semua anggota tubuh kita dosa kecil rontok. Kecil dikumpulin jadi besar. Kebaikan sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Akhirnya tubuh kita bersih daripada dosa-dosa besar, karena dosa kecilnya dikit-dikit hilang. Jangan pengen enaknya aja, pengen dosa besar hilang, dan kita nggak koreksi diri, kita udah berbuat apa sama Allah. Nah gitu. Selanjutnya, diantara kiparat menghilangkan dosa kecil, wa naqlul aqdami ilal jama'ati, ay ila sholati ma'al jama'ati. Nakola yang kulun naklan, bahwa nakilun, naklun jadi masdar. Masdar itu tidak terikat kiri kanan depan belakang, kemandirian disebut masdar. Wa nakul akdami, melangkahkan kaki-kakinya dengan kesendirian, tidak diajak orang, tidak ngambek. Apalagi tuh, banyaknya aja, kalau rame aja, bukan naklun. Naklun itu berjalan dengan sendiri, tidak diajak orang, tidak diiming-iming macam-macam. Pribadi dia memang dia mau sholat berjamaah, itu disebut naklun. Masdar, makanya masdar itu ada masdar mimi, ada masdar goir mimi. Masdar mimi pakai mim. Nah, masdar mimi ini yang terbawa. Masdar goir mimi tidak terikat, putih-putih terus. Tapi kalau masdar mimi putih, kok di sana ada yang hitam, belok dia hitam. Ini masdar mimi. Kenapa mim mulu ya? Mimi. Nenen, mimi. Ini masdar mimi bahaya, walaupun dia sendiri, tapi dia gampang goyang. Makanya ilmu alat itu kalau kita cocokin sama sastra Arab, enak ketemu. Nah ini masdar mimi karena nggak ada mimnya, naklun, melangkah kaki-kakinya ilal jamaati, untuk berjamaah. Maksudnya ay ila sholatil jamiati, untuk sholat Nah kita koreksi, kita ini masdar mimi apa goir mimi nih sholat berjamaahnya, terutama imam. Saya perhatiin imam kemana ini? Ini imam mulu, nya tambah dikit, kahayang. Kan diam-diam melatihin. Ini imam kemana ini, kahayang. Palanya nggak ada, badannya ngikut, kan begitu. Masdarnya belum masdar goer mimi, gitu. Selanjutnya, jadi kalau mau dosa kita gugur, rajin-rajin sholat berjamaah. Yang pertama, terutama 2, 3. Tapi jangan mentang-mentang 3, yang lain enggak.
utamakan gitu. Maksudnya utamakan kata Nabi, walaupun kita ada bentrok, ada darurat, ada uzur, ada masalah, usahaan tetap gitu. Jadi perbedaan antara ciri orang munafik itu kata Nabi adalah dia berjamaah isya dan subuh. Kenapa yang lain kau nggak ditekankan? Yang lain mah kalau ada darurat silakan tuh. Tapi kalau isya sama subuh walaupun ada darurat, kalau bisa gitu, jangan kita ngikutin dunia, tapi kita ngatur dunia. Jangan kita waduh bentrok, jangan, bentroknya itu kalahin, karena itu perintah Allah, itu pun perintah Allah. Kasihan diri kita, kasihan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran seseorang berbuat baik bukan buat Allah, buat diri kita. Waman asaha fa'alaiha, buruk pun buat diri kita. Jadi kita kasihan sama diri kita. Ini diri kita perlu kebaikan. Kebaikan itu yang bisa menyebabkan iman kita kuat, yaitu berjamaah isya sama subuh. Kalau yang lain-lain darurat nggak masalah. Tapi makanya ada hadisnya. Tapi kalau isya sama subuh ada bentrok, ada macam-macam, kalau bisa yang itu kalahin. Itu maksudnya, bukan yang ini dikalahin. Ini terbalik kita. Nah, kalau bentrok mah nggak ada habisnya. Nah, itu disuruh isya subuh sama asar, hafizu ala sholawatil wusto, sholat pertengahan, sholat wusto. Apa itu? Asar. Kalau bisa tuh asar. Kalau bisa asar berjamaah nih, asar, isya, subuh. Gede bener fadilahnya. Rakaatayil fajri khairum. Tuh, 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia beserta isinya. Sholat fajar, ada yang menafsirkan sebelum subuh, sebelum azan subuh. Ada yang menafsirkan qobliyah subuh. Dua-duanya benar. Kita yang berpikiran cerdik, ambil dua-duanya. Sebelum subuh kerjain niat sholat fajar, sesudah subuh niatin sholat qobliyah. Ambil dua-duanya, jangan malah nggak ada berjamaah. Itu bahkan sesudah sholat subuh kita jangan pulang dulu sampai fajar sidik timbul. Bagusnya mah hadisnya jelas, itu pahalanya seperti haji dan umroh tamatin, sampai 3 kali tamatin, sempurna. Jadi sesudah sholat salaman sholat subuh, terutama Jumu'ah, jangan pulang, kerjain sholat duha baru pulang. Kalau bisa seperti itu. Nah, ini diantara gugur dosa-dosa kita, yaitu wa naqlul aqdami ilal jamaati ay ila sholati ma'al jamaati. Mana lagi yang gugur dosa-dosa kita? Wantizaru sholati ba'da sholati liyusliha fil masjidi wa mislihi, atau boleh dibaca wa misluhu intizaru kulli khairin. Di antara menggugurkan dosa-dosa kita adalah wantizaru sholati, intizor, bahasa Arabnya nazoro. Nazoro fi'il sulasi mujarrad, dikasih penambah nun, inzoro.
Inzoro, menjalankan, memperhatikan, menunggu, tetapi belum kuat. Dikasih lagi penambahnya nun sama ta, intizoru, menerima dengan kuat dia nunggu. Dikasih lagi sin sama ta, istanziru, minta nunggu. Makanya ada istighfaro, minta ampun. Nah ini dia ada intizor, menunggu dengan kuat. Nunggu apa? Wantizoru sholati, menunggu sholat. Ba'da sholati, sesudah sholat. Ada alif lam, menunggu dengan kuat sholat fardu sesudah sholat fardu. Nah di sini bagusnya kalau kita udah ngerjain sholat fardu, kalau mau dapat kifarat dosa kita hilang, tunggu lagi. Dua pendapat. Pendapat tasawuf, kata Imam Ghazali, apabila azan itu udah kita kerjain sholat subuh, maka niatin kita menunggu di hati kita kapan sholat zuhur. Kalau kita udah sholat zuhur, di hati kita niatin lagi kapan sholat asar. Ada begitu? Nggak ada. Itu pendapat tasawuf. Pendapat syariat pakai perbuatan. Apabila udah sholat zuhur, ya udah tungguin, ngobrol-ngobrol kebaikan, halakoh, nunggu sampai nah kesempatan kita maghrib. Habis sholat maghrib jangan pulang, nungguin sampai isya. Nah, tapi jangan ngerebeh, nunggunya ngerebeh. Tahu ngerebeh? Gosip. Dua, kerjain sesudah maghrib. Satu, sholat awabin. Sholat awabin, sholat sampai masuk isya. 2 rakaat bangun, 2 rakaat bangun, 2 rakaat bangun, isya tutup doa. Sholat awabin. Itu urutan 3. Nomor 2, niat itikaf. Niatin itikaf. Nomor 3, berdiskusi agama, ngomong yang baik-baik sambil ngopi. Nggak apa-apa, rokok nggak apa-apa, tapi jangan di dalam. Dengan syarat jangan gibah, jangan ngomongin orang, jangan habis orang dibully-bully. Walaupun ustadz nggak boleh keterangannya tuh. Di dalam kitab Kifatul Ahyar dikatakan ada seorang janda ngaku perawan. Ini Kifatul Ahyar. Ada seorang janda ngaku, ditanya dalam fikih ya, ditanya, kamu janda perawan? Perawan. Padahal kita tahu itu bukan perawan. Jawaban ulama Imam Taqiyuddin Al-Isni mengatakan, wa in qolat qolaha. Kalau dia berkata seperti itu, ya udah seperti itu. Wala taksifu aibaha, jangan kau buka aibnya. Tuh. Itu begitu aja tuh nggak boleh kita bongkar. Padahal kita tahu, umpama kita ketemu perempuan nih, dia kerjanya di boker, tahu kita kerja di boker. Kita tanya, kamu janda perawan? Wah, saya perawan. Ya udah. Jangan wala ya taksifu aibah, jangan kau buka aibnya tuh. Bab begitu aja tuh. Islam menutup aib orang. Jangan kita tahu begitu kita bully. Wah, kebetulan ustadznya juga kebetulan nafsu sama orang itu. Sama habis ini mau. Jangan gitu, jangan dibully aib orang tuh keterangannya.
Nah itu diantara kiparat dosa. Wantizoru sholati ba'da sholati liyusliha fil masjidi, untuk kebaikan masjid. Jadi untuk kebaikan masjid. Wa misluhu, dan contohnya kebaikan masjid, intizoru kulli khair, menunggu tiap-tiap kebaikan. Jadi nggak sholat aja, nunggu untuk kebaikan. Nggak apa-apa ngobrol-ngobrol tentang fikih, nggak apa-apa ngobrol tentang tauhid, nggak apa-apa ngobrol-ngobrol tentang kebaikan itu umum, nggak apa-apa. Yang nggak boleh menggibah orang. Nah, jangan, gibah itu bahaya. Ada penyakit, kata Imam Ghazali, yang penyakit ini adanya di tempat kebaikan, bukan di tempat maksiat. Di tempat kebaikan, pengajian, masjid talim, maulid nabi, tempat kebaikan, malah di situ ada penyakit, bukan di tempat maksiat. Apa itu? Kata Imam Ghazali, ijabul mar'i, diri merasa paling tinggi. Nah, ini penyakit tuh. Itu kata Imam Ghazali melebihi daripada maksiat zahir. Kalau maksiat zahir mah bisa bertobat, tapi kalau maksiat batin itu kayak virus, lama ngobatinya. Makanya ahli sunnah wal jamaah dengan metode bagaimana supaya hati bersih, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Nah ini yang kita belum jalani, kita masih jalan di tempat aja. Syariat, ngaji kita syariatnya belum sampai bab-bab yang jauh-jauh, merasa udah bisa, ngaji masih bab sholat, bab puasa, bab haji, bab yang lain-lain belum, kita udah merasa paling bisa. Nah ini bumerang, kapan kita naik ke thariqahnya, kapan kita naik ke thariqahnya. Ada peningkatan laki-laki bagus, adalah kita ke ibu-ibu perlu juga ditekankan pengajiannya, jangan ketimprang-ketimprung doang. Survei membuktikan pengajian ibu-ibu, saya suruh tawasulan, bacanya merebet begitu. Wah, baca begitu. Nah, ini PR. Berarti jarang ngaji Quran ya, Bu? Iya. Nah, ngajinya apaan? Itu di langit ada matahari, dendeng-dendeng. PR nih bagi kita, suruh bini kita ngaji gitu, ayo ngaji gitu, bini kita suruh ngaji. Kenapa? Nanti bumerang di sono, kita disebut dayus, karena surga ada tulisannya ana haramun ala dayus. Kata surga, saya haram kemasukan dayus. Apa itu dayus? Suami diamin aja, istrinya, anaknya enggak ibadah. Ini PR. Pas itu saya bergerak, ya udah dah, ayo kalau mau ngaji Quran, tapi pegang mic atu-atu, jangan deket-deket, ribet entar ribet dekat, ada diam-diam dilepas, dipoto, kita cekrek, mediain. Pak Ustadz pacaran berdua, hancur kita, begitu, hancur kita. Udah ada Ustadz mesum, dah makin hancur lagi. Udah di demo, dibakar TPA, ya begitu. Jadi tajam, saya mikir itu pertimbangan jauh gitu, pertimbangan jauh. Ya segitu aja mungkin, bagi yang kurang paham silakan bertanya. Apa? Ya. Tapi memang sudah dinyatakan bersalah. Kita dalam keseharian ngomongin tujuan atau itu ya politik ya. Nyinyirin pemerintah boleh, dengan syarat jangan disebutin namanya. Nyinyirin pemerintah boleh, dengan syarat jangan disebutin namanya, pakai anu aja. Boleh pakai presiden, boleh, karena zaman khalifah dulu nyebutnya khalifah.
Boleh pakai presiden, tapi jangan nyebutin namanya. Makanya yang berpolitik yang benar itu pakai sindiran. Mulyono, siapa Mulyono tuh? Benar itu. Dia nggak nyebutin namanya. Pokoknya pakai sindiran, jangan langsung sebutin namanya, dikatain ini dikatain ini, sampai dikatain PKI kafir lah, jangan. Itu nggak boleh. Ayakula lil muslimin, berkata sama muslim, ya kafiru, wahai kafir, ya yahudiu, Yahudi, nasrani, wa ya adamadin, dan nggak punya agama alias PKI, nggak boleh, nggak boleh. Walaupun dia begitu agamanya Islam. Jadi berpolitik itu boleh kita membahas, tetapi jangan disebutin aslinya gitu. Karena bab zakat itu udah masuk politik. Bab zakat itu di hadis itu udah saya bahas kemarin tuh. Itu ahli fikih debat tentang hadis hakul mali, hak harta itu untuk zakat. Tafsirnya bagaimana buat pajak dibahas tuh. Bagaimana buat pajak, boleh apa kagak? Jujur, itu mayoritas ulama nggak boleh zakat itu harta kita buat pajak, gitu. Nggak boleh, dengan syarat kalau dijadikan pajak jangan bercampur dengan maksiat. Tadi campurin, pinjol pajaknya masuk, bank diaduk-aduk tuh pajak kita sama pajak masih. Nah, air bersih kejatuhan najis, maka airnya jadi. Nah, di sini kekurangan dalam tata negara kita gitu, campur-campur pajak kita, dicampur-campur sama pajak maksiat. Nah, itu keterangan fikihnya tidak boleh. Makanya kalau politik mah puyeng itu, puyeng, mendingan ikutin Imam Syafi'i, beribadahlah dengan berpolitik diri kita sendiri, yaitu polos saja. Kalau ada muharraman adain, kalau ada maulid Nabi adain, Isra Mi'raj adain. Politiknya apa? Cari dananya, cari dukungannya tuh. Jadi benar-benar lurus, nggak usah yang macem-macem gitu. Dikhawatirin kalau politik agama dompleng ke politik, nanti pas masa kampanye Islam ditarik jadi buat ikut bukan Islam, udah narik buat apa? Buat partai bukan Islam, partai itu dunia, kecuali partai nah gitu. Tapi survei membuktikan kebanyakan Islam ditarik ke ada partai ngadain Isra Mi'raj, Maulid Nabi begitu, jarang. Kebanyakan itu pas kampanye kita Islam ke partai bukan ke itu. Makanya haram hukumnya di dalam kitab Qiyatul Ahyar, masjid musola dapat sumbangan partai, haram hukumnya. Kemarin saya bahas tuh di kitab Kifayatul Akhyar, haram hukumnya masjid musola dapat sumbangan partai, otomatis masjid itu partai tersebut, padahal masjid itu punya akhirnya umat ngomong, oh itu masjid partai si anu, ayo sentil ketuanya kalau nerima. Ya, jangan. Ini udah dapat keterangan rubah. Ya, memang apa? Nah, ya, silakan. Ya, ini Ustaz, saya kemarin ada sedikit ini juga nih. Ya. Ada teman lagi kita dengerin tentang wudu. Jadi ada teman bilang, ya itu di awalan pas cuci tangan. Teman bilang bukan, pas lagi kita cuci muka baru niat. Nah itu juga ini ya. Daripada, nah itu maksudnya mana tulisannya? Yang ini, saya ada kebimbangan juga nih.
Niat itu apa sih niat? Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li, maksud sesuatu dibarengi dengan perbuatan yang rukun. Mana yang rukun pertama dalam wudu? Membasuh muka. Oh, berarti niat pas basuh muka. Adapun cuci tangan adalah sunnah, itu adab. Berarti jangan niat dicuci tangan, tapi pas basuh muka. Ulama ngatur silakan dari sini boleh, dari sini boleh, dari sini boleh, dari sini boleh. Pas cuci muka, pas cuci. Wah, berarti tangan itu rukun. Enggak, sunnah. Yang rukun adalah goslu apa guslu? Oh, salah tuh. Guslu memandi, goslu membasuh itu dua. Kalau membasuh berarti ngusap. Basuh dulu, air turun, baru ngusap. Tuh pikirnya. Kalau mashu mengusap, jangan dibasuh, makruh. Mengusap jangan dijadikan membasuh. Tapi kalau membasuh pasti jalanin dulu air baru usap. Keterangannya begitu. Antara goslu jangan berbaris doma. Nawaitul kalau mandi nawaitul gusla, kalau wudu goslu. Beda, barisnya beda. Gus mandi, gos membasuh, beda dikit aja udah salah. Begitu keterangan fikihnya. Ya, bukan pas membasuh muka. Jadi basuh, air turun, baru diusap. Batasan muka dari mimada bitisyari, dari ujung rambut ini ila tahti zakoni, sampai ini. Jadi ini dibasuh. Nih sampai sini zakoni disebut, dagu bawah. Nah, zakon. Nah, di sini kesalahan perempuan. Tidak sah perempuan sholat kalau kerudungannya di sini. Nggak sah. Perempuan sholat pakai mukena di sini, nggak sah. Nggak sah. Iya, harusnya di sini nih. Tuh, makanya sunnah perempuan itu mukena itu jilbab dulu, baru pakai mukena. Begitu keterangannya. Bilangin, jangan di sini. Mukena di sini. Lah, ini aurat termasuk. Ya, segitu aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.